Terima kasih. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta-Nya melihat jalanku saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapan hanyalah hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
sukacita malam hari ini memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi
ini saya bisa menolong anak saya. Ini yang kedua, yang pertamanya saya enggak ada. Adanya karena memang dulu posisi di sana. Yang ya kerja di Tuhan. Tahun ini tahun yang kedua saya merayakan ulang tahun dia yang kedua. Nama anak kami ini Alterna Karisa Mandala ya. Mandala itu yang memang saya panggilannya dia tuh Mela melalui Landa. Ya dulu kakeknya bilang mau Ame, kalau Ame itu bahasa kami dulu tuh penyakit jelek. Ya sangat jelek. Bilang nggak boleh. Kalau mereka tidak tahu Mela ya. Tapi orang sering panggil Ija. Soalnya panjang dulu. Alterna Karisa Septiasa Mandala. Septiasa itu karena dia lahir bulan September. Sep ya. Di itu 3 ya. A itu 1. Lalu arahkan jadi ditunggal jadi 1 gitu ya. 3 jadi 1 pengertiannya. Ya. Karisa itu pun ada artinya sendiri. Alterna itu awal ya. Nah itu Nani sama Diani ya. Ada memang kami gabungkan dari unsur Alkitab, dari asal kami, dari nama kami, ya, dari tahunnya kami gabungkan. Jadi bersyukur sebelum jauh ke ulang tahun dia ini, saya cerita sedikit tentang kehadiran dia ini. Sebelum lahir, posisi saya itu di Ganjang ya, saya di Ganjang. Dan ngerjakan kegiatan di Tambol, meja proyek dan tiba-tiba jam 3 ditelepon bilang ini pendarahan waktu itu ya. Saya udah bingung antara ke proyek, balik pulang ke rumah, saya sampai jam 3 bingung dan nggak tenang. Sementara dari Ganjang ke sini itu jalannya waktu dulu ya masih kurang bagus. Tiba-tiba langsung makan, hasil buat mandi agak tenang gitu. Akhirnya memutuskan saya jam 3 sore itu berangkat, ada orang mudik, kamu suruh turun, istri mau melahir kata dia orang besar. Nah, telepon karena di kampungnya susah sinyal. Akhirnya sore itu saya memutuskan turun dari kampung jam 3, jam 6 saya posisinya dari sini. Memang terus Pak Bos saya pun dah pecah tinggallah tak dipikir. Jadi setengah pikir saya tuh dipikirkan dia ini, setengah di jalan. Jadi puji Tuhan padahal matahari itu memang cuaca tuh nggak bagus gitu kan, dari gelap gitu kan. Saya ngejar nyebut supaya saya lepas dari jalan lumpur itu. Tapi saya cuma berdoa sepanjang perjalanan selamatkan dia Tuhan dan jalan saya. Dan tiba-tiba saya sampai ke sini tepat jam 6 langsung orang pun ajarnya jam 6 letak tas 2 menit hujan turun. Itu pertanda apa? Tuhan tidak izinkan saya mampu untuk lanjut perjalanan. Tuhan kalau nak hujan saya lanjut. Perkiraan saya jam 11 malam saya sudah di Nabang waktu itu. Akhirnya Tuhan kasih hujan malam itu sampai subuh, tidak berhenti. Saya khawatir dengan dia ini. Akhirnya paginya posisi motor sudah masih lumpur. Sepanjang dari sini ke terminal naik bis motor nanti pas jemput ke sosok naik motornya saya sampai ke Landa. Tapi Tuhan akhirnya pas sampai terminal tiba-tiba teman saya jauh di mana posisi kan? Bilang kok udah kalau jemput motor saya, posisi motor saya simpan di jauh dalam posisi lumpur. Ya, akhirnya saya naik bis ke Landa itu. Tiba-tiba nyampe di Landa itu dan jam 3 saya datang ke rumah sakit, datang ke rumah dulu, kan kami kan kilometer 6 rumahnya. Saya pergi rumah sakit, udah mandi, ya. Kita doakan dia, itu hari berikutnya. Doakan dia, sejak kemudian lahir. Di situ saya merasa suka cinta. Lahir dia ini sekitar 20 menit, tidak nangis macam anak lain. Karena ini anak pertama kan, dan saya memahami tentang ini perhatikan benar-benar dia gitu kan, nangis dan saya khawatir lah, jujur lah ya bahasa inilah meninggal apa pikirkan tak nangis terperhatikan kan napas anak kecil tidak terasa tegang tangan kita kan
Aku saya ikut berpikir, saya melihatkan. Jadi saya nyanyi rohani, ini. Akhirnya ada ketawa dia tidak nangis. Pokoknya sepanjang di ruang ini saya pujian penyembahan terus. Ya. Kalau ketika dibawa pujian penyembahan, dia ini apa tuh kayak senyum begini terus di mukanya. Sampai dimandiin oleh apa tuh susternya paginya. Saya nggak percaya itu karena anak pertama kan begini kan. Tapi dia tuh kawan. Itu memang tuh kan. Nangis terus kan sampai ini kan juga leher kok pulang. Itu saya sedikit dia. Padahal memang teorinya begitu. Tuhan sakit. Tapi kita baru ngasih anak gitu kan. Dia nangis terus kan makin. Itu akhirnya dingin benar itu. Anak gitu tuh. Anak dikit lah pulang itu. Bayangkan di antara bapak-bapak yang lainnya, saya yang masuk ke ruang saya mau masuk pulang itu. Saya suaminya. Jadi dia nangis sampai dia nangis gimana terus diam dia. Sampai ke rumah. Cuma baru ke rumah sakit. Pas seminggu sudah di rumah, tiba-tiba saya jatuh sakit. Jadi saya langsung tidak bisa kencing waktu itu ya, karena tempat yang pas di jalan begini kan jalan usaha. Jadi sisi tidak minum air, tidak sempat kencing dan lainnya. Jadi di area kencing itu kan sensitif. Jadi akhirnya saya sampai ceritanya ya. 2 tahun yang lalu. Ketika kami mereka mau hanya bisa saya gendong pujian yang sangat berat. Tuhan pasti sanggup buat Tuhan. Itu terus yang saya bilang potong. Dia mikir kata yang paling bagus itu. Jadi ngikut siapa nggak tahu lah. Banyak dulu jadi. Iya. Jadi nggak tahu siapa. Dia pikir kalimat paling bagus berarti harus bagian dia dulu. Karena maminya juga gitu waktu itu baring. Makanya saya baru datang ke rumah sakit. Karena lucu kalau kita beli gitu. Karena lucu juga nih. Bersyukur ya, sepanjang dia dalam kandungan vitamin terpenuhi ya, istri ya dijaga pola dia ya. Tuhan berikan kesehatan ya. Selama umur yang kedua tahun ini jarang dia sakit. Inilah yang sekarang. Dan kami dua bilang maminya ketika mau ulang tahun ini teringat ya, saya harus berusaha bolak-balik cari susu yang cocok buat dia. Keliling Kota Abang tidak ada, Pontianak itu tidak ada, sampai ke Pinuh nih pun adik saya yang kuliah keliling. Cuma sisa 1. Pas saya mau transfer duit, datang sudah habis susu BBLR itu, yang susu Lakogen. Nah, jadi dari 1 tahun itu minum Lakogen ya, untuk cepat dia pertumbuhan. Karena dia BBLR kan, SGM tidak cocok. Nah itu kan. Jadi ini perjuangan akhirnya mau itu saya harus online cari lagi ke Singkawang. Perjuangan ini udah berkesan menjadi seorang ayah dan pikirkan. Jadi bersyukur sampai hari ini ya, ini udah perjuangan tentang dia masa lalunya. Bersyukur hari ini kami bisa merayakan Natal yang kedua untuk Tuhan dan tentang hari ini demikian di Tuhan kami dikaruniai lagi. Ngomong yang kedua, kami ini laki-laki yang kedua ini. Saya sih bukan bilang keturunan, tapi ini anugerah ya. Jadi kami ini, saya punya 5 saudara, kakak saya yang pertama itu perempuan, nomor 2 saya laki-laki. Nah, anak kakak yang saya tua itu, anak yang pertama perempuan, keduanya laki-laki. Adik saya yang di ujung sana, anak pertama perempuan, 2 laki-laki. Saya juga seperti itu. Anda tahu lah si lainnya nanti kan. Nah, ini yang bungsu ini ya. Nah, itu yang terakhir. Bukan kebetulan sih, ya anugerah Tuhan kebetulan aja pas gitu ya. Memang kami anugerah, bukan sih, ya, anugerah lah. Contoh ketika saya satu yang ini jalan yang ke-7, doakan supaya kandungan istri saya berjalan normal, lahirnya nanti dan yang kami butuhkan semoga Tuhan siapkan. Terus dia ini lahir yang hamil yang kedua ini banyak kurang sehatnya, banyak keluhannya gitu ya. Banyak mengalami kalau sakitnya beda dengan yang pertama kemarin. Tidak tahu lah pengalaman ibu-ibu kan.
apakah itu anak kedua atau anak laki-laki tidak tahu lah. Tapi dia mengalami banyak sakit ya, khususnya di badan ya. Ditambah lagi dinas malam dan lainnya. Jadi nanti mendoakan supaya stamina dia dikuat juga. Akhirnya menurut hasil USG di bulan 11 lahirnya. Rencana mau lahiran ke Ngabang. Ya, dan aku juga bantu akan mendoakan supaya persalinan berjalan dengan baik. Itu saja mungkin singkat kajian tentang istri dan anak kami. Doakan terus semoga proses pertumbuhan dia ini semakin baik. Ya. Saja Pak. Saya tidak percaya kalau keluar dari tolong saya hadir lagi juga baik ya Kenapa kita banyak bahas firman Tuhan? Karena yang memegang firman Tuhan itu pasti hidupnya bahagia. Ada juga sih orang yang udah tahu firman Tuhan tapi nggak lakukan. Ada juga. Nah orang yang begini ya nggak bahagia. Nggak bahagia. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang memegang firman Tuhan dan melakukan. Ya. Ya. Memang kalau kita hafal ayat percuma juga kalau tidak lakukan. Makanya paling baik kalau kita udah hafal ayat kita renungkan, saya mau lakukan ini, saya mau berjuang. Karena siapa yang memegang firman Tuhan, katanya dia akan menjadi pohon kehidupan. Ya. Dia boleh hidup berbahagia. Dan ada hadiah yang di ayat 16 mengatakan bagi orang yang memegang firman, yang mau melakukan, ya. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan. Nggak ada lagi orang yang lebih bahagia daripada itu. Ya, orang yang bahagia tuh di masa tuanya adalah umurnya panjang, tapi sehat. Ya, mau nggak umur panjang tapi sehat? amin. Mau nggak umur panjang tapi tidak sehat? Ya, percuma lah ya umur panjang tapi nggak sehat, cuma bikin susah orang lain. Nah, karena itu dikatakan bagi orang yang memegang firman Tuhan sungguh-sungguh melakukan itu pasti diberikan umurnya panjang. Tangan kanannya umurnya panjang, tangan kirinya apa? Kekayaan, kehormatan. Mau kekayaan? Mau kehormatan? Amin. Itulah bahagia. Kalau orang udah umur panjang tapi nggak ada kekayaan, miskin terus, itu susah orang, terus tidak dihormati, ya. Maka itu tidak bahagia. Jadi oleh karena itu pada malam ini kita bersyukur di hari ulang tahun yang kedua, kita terus berharap kedua orang tuanya terus mendidik kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan ngomong bodoh di depan dia. Nanti dia akan ngomong gitu terus. Tapi ini kan persoalannya bukan dari orang tua kayaknya. Kita tahu dari siapa. Nah itu aja sudah merupakan kita bisa membuktikan. Ya. Nah, apalagi nanti orang tua ya ngomonglah kata-kata yang manis. Suami istri kalau lagi ngomong jangan ngomong-ngomong yang kata-kata yang membuat menyakitkan. Nanti dia dengar itu kata-kata itu, dia pikir itu yang terbaik, dia ikutin, ya. Oke, jadi makanya kita didik anak-anak kita supaya anak ini bahagia. Pertama, Keluarga, saya sebagai kepala keluarga, istri, ya, kadang manusiawi lah kadang cuma ngomong emosi, kontrol, sabar kalau udah capek itu kadang
kita harus kontrol juga. Jadi memang makan jangan dendam lah. Doakan juga kami sebagai pemimpin ini sebagai saling kuat, baik juga buat keluarga orang tua saya di Ganjang itu udah kami dia pisah semua ya, anak-anaknya itu udah tinggal orang tua aja, tinggal ada kakak saya di kampung itu pun beda rumah. Orang tua sendiri lebih banyak ke ladang. Di ladang itu udah bikin rumah permanen benar ya. Jadi saking permanennya lalu 2 minggu 3 minggu sekali turun. Enaknya gitu kan itu. Jadi problem juga karena udah ibadah. Doakan semoga mereka kesehatan. Keluarga kakak adik saya di situ sedang berpendidikan di Pontianak. Dan semoga semester ini bisa mendapatkan nilai baik juga. Martin yang masih sekolah juga yang itu ya. Kita cuma tentara katanya doain aja lah. Kita tidak mungkin begitu dan apa yang kami butuhkan doakan juga keluarga kami di Landa buat ASN ibu dan kecil. Jadi pak saya yang itu juga doakan masih keluarga nggak ada pernah yang baik lah. Satu di Singkawang ya, doakan keluarga kami. Ini ada keluarga saya, anak kakak saya tadi tuh, tadi itu datang. Dia ada pertama 3 tahun dia belum dapat omongan. Padahal tahu doakan semoga dia berikan omongan kepada dia. Saja keluarga kami doakan untuk proses melahirkan nanti. Semoga dimudahkan, mereka dari sesar, mereka dari cacat fisik dan yang lain lah. Ini persembahkanlah anak. Dan yang dibutuhkan ya pun bisa kami saya sudah kerja di rumah sakit, juga istri di dan macam lain ada juga doakan. Saja baik kita akan doakan bersama-sama dan memberikan ujian dari yang bagian hati kita. Ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hari ini kami bersyukur buat aku yang berhasilkan keluarga Bangsa Wirto adalah mereka berusia dengan batas di dia hari Tuhan dan terima kasih akan keluarganya yang juga ibunya oleh Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mendoakan ya Tuhan ya untuk kami bisa yang
usia 2 tahun dilakukan terus memberkati pertumbuhannya, bertumbuh kuat sehat di dalam Tuhan, dan diberikan roh hikmat berlimpah kasih daripada Tuhan, demi iman ditanamkan di dalam diri Yesus. Berdoa juga untuk daripada Ica yang mengandung usia 7 bulan, kami berdoakan diberkati kandungannya, bayi laki-laki ada dalam kandungan kami mengucap syukur dan bela Tuhan diberkati sehingga melewati proses persalinan dengan baik, dilancarkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berikan kekuatan fisik bagi ibu ini ya Tuhan, berkati setiap makanan minuman yang diminum dari sumber protein, sumber kesehatan dalam tubuh. Kuatkan iman keluarga ini, berdoa kami sebagai kepala keluarga, Tuhan tolong untuk memberi membacakan orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita telah berdoa, haleluya, amin. Satu, dua, hitung dia satu, dua, oke, pegang gue. Oke. Biar tangan mana? Oh, sini dulu. Oke. Nah. Oke. Ada. Nah. Ya, sekarang kita masuk kepada prosesi. Ya sini papi bilang. Papinya sudah dedeknya. Oh, dedek sudah papi ya? Oh, ambil. Mana? Kasih kopi. Oke, sudah papi siapa? Oke, ambil, pegang, dedek pegang dulu. Siapa? Mami itu papi nih. Papi, oke. Anik Bayu. Ambil dulu. Oke. Oh ya. Mana? Namanya Mama. Mama lagi. Oh ini mana? Papinya. Mami lagi. Namanya.
Mau dobi. Dia mau dulu Roy. Oh ya, oke. Lihat dia. Ah, bisa kasih lagi. Oke, bisa kasih. Oh, pegang kasih lagi. Oh iya. Oke. Oh, salam. Oh, mana kakaknya? Om Martin, mana Om Martin? Om Martin mana kakak ini? Om Martin. Nggak bisa ya Pak. Yuk, sip dah. Tadi itu gimana? Gimana? Kita kamu biasa sesuatu gitu kalau bisa biasa ngambil kalau tengok cara kelihatan sangat berbeda kalau ngasih ya saja pada Ambil dekat. Terserah. Ini piringnya nih. Nah. Merah-merah. Mana ada orang yang isi Jen ambil buku Jen, sisi buku Jen. Isi buku ya. Aku bawa sama Dio nih El. Ya. Ya. Dia ambil punya aku deh. Isikan punya aku nasi. Nasi kayu full semua. Full semua. John. Ya. Aku nimpa siku-siku. Oh. Isi banyak-banyak. Nah, isi banyak-banyak. Wah, letak dia Jin. siapa pakai punya aku nih.